Alhamdulillah, Alhamdulillahillazi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna lahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi wa iyaya bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sadaqallahul azim. Hadirin kaum muslimin jamaah salat Jumat Masjid Amal yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang paling utama, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang Maha Rahman dan Rahim, yang sampai pada hari ini dan detik ini selalu mencurahkan rahmat, nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat kembali hadir di Masjid Amal yang sama kita cintai ini dalam rangka menunaikan salah satu kewajiban kita kepada Allah, yaitu menunaikan ibadah salat Jumat dengan berjamaah. Mudah-mudahan ibadah-ibadah kita senantiasa akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga senantiasa selalu tercurah kepada kehariban alam junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kerabat, sahabat serta pengikut-pengikutnya, dan insyaallah semoga kita semua yang pada hari ini yang selalu istiqamah hadir di masjid ini, mudah-mudahan selalu setia mengamalkan sunnah-sunnahnya, yang pada harapannya pada akhirnya nanti pada hari kiamat kita semua akan senantiasa mendapatkan limpahan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Selanjutnya dari mimbar ini khatib berwasiat dan mengajak kepada diri khatib secara pribadi dan umumnya pada kita semua jemaah, marilah kita terus-menerus meningkatkan kualitas dan kuantitas keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kata ulama kita, takwa itu adalah imtisalul awamirillah wajtinabun nawahi sirran wa alaniyah, yaitu melaksanakan segala perintah-perintah Allah, melaksanakan ketaatan-ketaatan hanya kepada Allah, dan tentunya juga menjauhi segala larangan-larangan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Peringatan Isra Mi'raj yang jatuh pada tanggal 27 Rajab senantiasa disambut meriah dengan penuh kehusukan oleh umat Islam di berbagai penjuru dunia, wabil khusus di negeri kita Indonesia. Di berbagai masjid dan majelis peringatan ini menjadi momentum penting untuk menyelami kembali rahasia, makna dan hikmah besar yang terkandung di dalam peristiwa mukjizat tersebut. Dalam lembaran sejarah Isra wal Mi'raj, kita dapat setidaknya memetik 3 pelajaran hidup yang sangat berharga. Yang pertama, manifestasi keagungan Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Maha Kuasa. Isra Mi'raj adalah bukti nyata keagungan Allah Subhanahu wa taala yang melampaui segala keterbatasan makhluk. Yang menjadi rujukan utama dalam peristiwa ini adalah dapat kita baca dan kita temukan di dalam surat Al-Isra ayat pertama. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim.
Subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepada sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Allah, Dia yang maha mendengar lagi maha melihat. Penggunaan kata tasbih subhanallah di awal ayat ini menandakan adanya peristiwa yang sangat luar biasa di luar jangkauan akal manusia yang hanya mungkin terjadi atas kehendaknya. Kalimat tasbih ini juga berfungsi menyucikan Allah dari anggapan bahwa perjalanan Nabi menuju Sidratul Muntaha adalah perpindahan secara fisik menuju suatu tempat tinggal bagi Allah, sebab Allah maha suci dari ruang dan waktu. Dia tidak bertempat di langit dan perjalanan tersebut murni untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika surat Al-Isra dibuka dengan tasbih, penyucian dari segala kekurangan, maka ia ditutup dengan tahmid pujian atas segala kesempurnaan. Hal ini Isra wal Mi'raj, baik waktu penjagaan maupun tujuannya, adalah bukti kekuasaan zat yang tak terbatas. Kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Kemudian yang kedua, yaitu kemuliaan predikat sebagai hamba. Pelajaran kedua adalah tingginya kedudukan predikat hamba abadan di sisi Allah. Dalam ayat ini Allah tidak menyebutkan Nabi Muhammad dengan gelar Nabi atau Rasul, melainkan dengan sebutan bi'abdihi, hambanya. Pilihan kata ini menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mencapai puncak penghambaan yang murni sebagai seorang manusia yang merdeka dari belenggu duniawi dan hanya terikat kepada Allah semata sebagai bentuk cinta. Allah juga sering memanggil manusia dengan sebutan hamba dalam ayat-ayat yang syarat akan harapan dan kasih sayang, seperti Nabi aba ibadi anni annal ghafurur rahim. Beritakanlah kepada hamba-hambaku bahwa akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Kemudian di dalam surah Az-Zumar disebutkan juga ayat 53, qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Panggilan hambaku adalah bentuk kemuliaan sekaligus undangan bagi kita untuk kembali bersimpu di bawah naungan kasih sayangnya. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah hadiah bagi kesabaran dan keteguhan hati. Isra Mi'raj adalah hadiah agung dari Allah setelah Rasulullah SAW melewati masa-masa yang sangat berat. Peristiwa ini terjadi setelah tahun kesedihan atau disebut dengan Ambul Husni, yaitu tahun wafatnya, tahun duka citanya, wafatnya paman beliau Abu Thalib dan istri tercinta beliau Sayyidah Khadijah yang selama ini menjadi pendukung utama dakwah beliau. Cobaan tersebut makin kian berat dengan penolakan serta pelakuan kasar dari penduduk Taif. Secara manusiawi jamaah sekalian, hati Nabi tentu terluka, namun kesabaran dan keteguhan beliau dalam mengemban amanah justru mengangkat derajatnya hingga diizinkan untuk menembus batas langit yang ketujuh. Pesan moralnya sangat jelas bagi kita. Allah tidak akan pernah menyia-nyiakan kesabaran hambanya. Di balik setiap kesulitan yang dihadapi dengan iman, Allah telah menyiapkan kemuliaan dan pertolongan yang tidak terduga.
Isra wal Mi'raj bukan sekadar perjalanan sejarah di langit, melainkan pelajaran yang mendalam tentang tauhid, hakikat penghambaan dan penghargaan Allah atas keteguhan hati. Melalui peringatan ini, semoga kita semakin mengenal Allah Subhanahu wa taala, semakin tulus di dalam beribadah, dan semakin kokoh melangkah menghadapi ujian dengan keyakinan bahwa rahmat Allah selalu menyertai bagi hamba-hambanya yang bersabar. Ma'asyiral hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Dan terakhir, oleh terpenting dari perjalanan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW adalah dengan turunnya atau diperintahkan bagi umat Nabi Muhammad untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu, yang mana di dalam ceritanya adalah mula-mulanya salat ini bukan 5 waktu, tapi dahulunya adalah 50 waktu. Namun berkat perjuangan beliau yang bertemu dan berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka salat 50 waktu itu dikurangi hingga menjadi 5 waktu. Bahkan Nabi Muhammad merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala karena sudah banyak meminta kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga salat 50 waktu dikurangi menjadi 5 waktu. Bahkan kata Nabi Musa alaihissalam, salat 5 waktu itu masih terlalu berat, masih terlalu banyak yang mungkin umat Nabi Muhammad tidak akan mampu untuk melaksanakannya. Akan tetapi berkat kebesaran hati Nabi besar Muhammad SAW, beliau ridho menerima perintah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah salat 5 waktu tersebut bagi umat dan keturunannya sampai hingga akhir zaman. Oleh karena itu jamaah sekalian, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. 5 waktu ini kalau kita konsisten istiqomah di dalam menjalankannya, maka ingatlah, bagi orang-orang yang selalu istiqomah menjalankan ibadah 5 waktu, maka salat yang baik, salat yang sempurna dapat menjadikan seseorang itu diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat tercegah dari perbuatan keji dan mungkar, sehingga dapat dikatakan orang yang istiqomah di dalam melaksanakan ibadah salat, maka dijamin dia akan dihindarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tercegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat kembali mengilhami dan mengambil itibar dari kisah perjalanan Isra Nabi besar Muhammad SAW. Tadi pengurus masjid sudah menyampaikan hari Sabtu malam Ahad akan diadakan peringatan peristiwa Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad SAW. Mari kita datangi majelis tersebut, kita dengarkan isi ceramah yang disampaikan oleh guru-guru kita. Mudah-mudahan makin hari makin ke depan makin bertambah keimanan kita, makin bertambah ilmu kita, sehingga kita makin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa wa usalli wa usallimu ala Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabi ahlil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallahil aliyyil azim wa'lamu annallaha amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya
أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد آمين يا رب العالمين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات ربنا افتح بين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين ربنا تقبل دعاءنا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يؤتكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون أقم الصلاة